Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk kemacetan Jalan MT Haryono, berdiri sebuah raksasa. Ia megah, bergaya Romawi kuno, dengan pilar-pilar besar yang seolah menantang langit. Tetapi, jika Anda memperhatikannya lebih dekat, Anda akan merasakan ada yang salah. Gedung ini mati. Ini adalah Menara Saidah. 28 lantai kemewahan yang kini hanya menjadi cangkang kosong. Sudah hampir 20 tahun tidak ada aktivitas bisnis di dalamnya. Tidak ada gelak tawa karyawan, tidak ada rapat penting, tidak ada kehidupan. Yang tersisa hanyalah kegelapan, debu, dan mereka yang tidak kasat mata. Gedung ini bukan sekadar bangunan terbengkalai. Ia adalah urban legend terbesar di ibu kota. Sebuah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Malam ini, kita tidak akan membahas keindahan arsitekturnya. Kita akan turun ke basementnya yang basah, mendaki tangga daruratnya yang gelap, dan mencoba membuka pintu di lantai 14. Siapkan diri Anda. Kita akan masuk ke dalam kegelapan abadi Menara Saidah. Sebelum menjadi rumah bagi ribuan kisah misteri, Menara Saidah adalah simbol kesuksesan. Dibangun antara tahun 1995 hingga 1998, gedung ini awalnya bernama Gedung Gracindo. Kepemilikannya kemudian beralih dan mengalami renovasi besar-besaran, termasuk penambahan lantai menjadi 28 dan desain interior bergaya Las Vegas dengan patung-patung Romawi yang didatangkan langsung dari Italia. Resmi dibuka pada tahun 2001, Menara Saidah sempat menjadi markas beberapa perusahaan bergengsi dan bahkan kementerian. Namun, kejayaannya tidak bertahan lama. Tahun 2007, secara tiba-tiba, gedung ini ditutup total. Semua penyewa dipindahkan, listrik dipadamkan, pagar tinggi didirikan. Kenapa? Alasan resminya adalah masalah konstruksi. Banyak yang menyebut fondasi gedung ini miring, menjadikannya berbahaya untuk ditempati. Namun, ada versi lain yang beredar di kalangan mantan karyawan dan warga sekitar. Mereka berbisik bahwa bukan kemiringan gedung yang mengusir mereka, tapi gangguan yang terus-menerus. Gangguan yang membuat bekerja di sini menjadi sebuah siksaan mental. Sejak tahun 2007 itulah Menara Saidah resmi menyerahkan dirinya pada kegelapan. Kita mulai penelusuran dari titik terendah, basement. Bagi siapa saja yang pernah menjaga gedung ini, basement Menara Saidah adalah tempat yang paling dihindari. Gelap gulita, pengap, dan sering tergenang air saat hujan. Suasananya begitu menekan, seolah oksigen menolak masuk ke sana. Kisah dari para mantan petugas keamanan yang pernah bertugas di tahun-tahun awal gedung kosong sangatlah konsisten. Mereka bercerita, saat sedang berpatroli sendirian di basement, di tengah keheningan total, mereka sering mendengar suara tangisanan seorang wanita yang menggema di antara pilar-pilar beton dom M saat sumber suara dikejar. Suara itu hilang. Lebih mengerikan lagi, beberapa satpam mengaku pernah merasa bahu mereka ditepuk dari belakang saat sedang memeriksa panel kontrol. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap yang kosong. Konon, jauh sebelum gedung ini berdiri, tanah ini adalah lahan kosong yang juga merupakan area pemakaman yang tidak dipindahkan sepenuhnya. Apakah mereka yang di basement adalah penunggu asli tanah ini? Kita naik ke atas, melalui tangga darurat yang berdebu. Setiap lantai di Menara Saidah memiliki ceritanya sendiri, tetapi lantai 3 memiliki reputasi khusus. Disinilah urban legend tentang sosok yang paling ditakuti di gedung ini bermula. Sosok itu disebut kuntilanak merah. Sound effect, suara tirai bergerak robek. Bukan kuntilanak biasa berbaju putih yang sering kita dengar. Sosok ini mengenakan gaun merah darah. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, namun matanya, konon, menyala merah di tengah kegelapan. Mantan karyawan yang pernah lembur di lantai ini bercerita tentang aura yang tiba-tiba menjadi sangat dingin, meskipun AC sudah dimatikan.
Mereka sering melihat siluet wanita berbaju merah berdiri di sudut ruangan, hanya diam, mematung. Beberapa warga sekitar bahkan mengaku pernah melihat sosok ini berdiri di jendela lantai 3, menatap lurus ke arah jalan raya MT Haryono yang ramai saat maghrib tiba. Dia tidak bersuara. Dia hanya mengawasi, dan keberadaannya sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya pingsan ketakutan. Kini, kita sampai pada kisah yang paling terkenal. Kisah yang sudah menjadi legenda di Jakarta. Kisah tentang seorang petugas keamanan, seorang penumpang misterius, dan lantai 14. Kejadiannya bertahun-tahun yang lalu, saat gedung ini belum lama dikosongkan, namun masih memiliki satpam yang berjaga 24 jam. Malam itu, sekitar jam 12 malam, seorang wanita cantik datang ke pos penjagaan di lantai dasar. Dia mengenakan gaun, beberapa versi menyebutnya putih, yang lain menyebutnya merah, namun dia tampak sangat sopan. Dia meminta izin satpam untuk naik ke lantai 14. Alasannya, dia ingin mengambil dokumen yang tertinggal di kantor adiknya. Karena lift masih berfungsi sebagian untuk keperluan satpam, petugas keamanan yang malang ini, sebut saja namanya Pak Joko, setuju untuk mengantarnya. Mereka masuk ke dalam lift berdua. Lift bergerak ke atas, sangat lambat. Suasana di dalam lift hening, hanya suara mesin yang menderu. Pak Joko merasa aneh, lift terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma wangi bunga Kamboja mulai tercium. Indikator lantai menyala. 10, 11, 12, 13, denting. Lift berhenti di lantai 14. Pintu terbuka. Pak Joko menoleh ke arah wanita di sampingnya, hendak mengatakan, "Sudah sampai, Bu." Tapi lift itu kosong. Wanita itu hilang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di lift yang sempit itu. Dia lenyap di antara lantai 13 dan 14. Pak Joko dalam keadaan syok berat mencoba menekan tombol lantai dasar. Tapi lift tidak bergerak. Lampu lift mulai berkedip-kedip redup. Dan di tengah kegelapan itu, dari luar lift, di lantai 14 yang kosong itu, terdengar suara tawa pelan. Tawa wanita. Keesokan paginya, rekan Pak Joko menemukannya pingsan di dalam lift di lantai dasar. Pak Joko tidak pernah mau kembali bekerja di Menara Saidah sejak hari itu. Apa yang ada di lantai 14? Kenapa sosok itu ingin pergi ke sana? Tahun-tahun berlalu, Menara Saidah semakin kusam, dimakan cuaca. Pagar tinggi kini mengelilinginya dan penjagaan semakin ketat, bukan untuk menjaga isi gedung, tapi untuk mencegah pencari sensasi masuk ke dalamnya. Namun, meskipun sudah dikunci rapat, Menara Saidah menolak untuk diam. Di era media sosial ini, Menara Saidah kembali viral. Beberapa waktu lalu, sebuah video TikTok memperlihatkan fenomena aneh. Di siang hari yang bolong, salah satu tirai di lantai atas terlihat bergerak naik turun sendiri dengan teratur, seolah ada tangan yang menggerakkannya dari dalam. Angin? Mungkin. Tapi jendela di gedung itu, konon, semuanya terkunci rapat. Dan yang paling menggemparkan adalah fenomena Menara Saidah menyala merah. Saat waktu maghrib tiba, beberapa pengendara di jalan tol mengaku melihat bagian dalam gedung di lantai-lantai tertentu menyala merah membara. Faktanya, gedung ini sudah tidak dialiri listrik sejak tahun 2007. Jadi, cahaya apa itu? Siapa yang menyalakannya? Menara Saidah. Ia berdiri sebagai monumen konstruksi yang gagal, ataukah monumen bagi mereka yang tidak ingin dilupakan? Ia kosong, namun penuh. Ia mati, namun hidup dalam ketakutan kita. Hingga hari ini, misteri di balik pilar-pilar Romawi itu belum terpecahkan. Dan mungkin memang lebih baik dibiarkan begitu. Karena beberapa pintu memang tidak seharusnya dibuka. Setiap kali Anda melewati jalan MT Haryono saat malam, tengoklah ke atas. Lihatlah raksasa mati itu. Siapa tahu, ada yang sedang menatap Anda kembali dari kegelapan.